lagi rame nih soal Danantara. Kamu mau pro atau mau kontra? Kalau menurut saya sih yang penting kita kenali dulu dengan lebih baik, nanti baru kita putuskan ya, kita nilai. Jadi saya udah dengerin semua statement soal Danantara, tapi menurut saya masih ada 5 hal yang kita belum ungkap tentang Danantara. Jadi tempo hari saya udah sempat kasih komen buat media ya, dan muncul tuh di Kompas. Tapi memang nggak bisa panjang-panjang, namanya juga media doang kan. Makanya saya masih pengen ngomong lebih panjang nih di sini. Kita perdalam soal esensi dari sovereign wealth fund dan udahlah kita kupas apa sih kuncinya kalau sovereign wealth fund itu kita sebut sukses. Tonton sampai habis, soalnya penting banget nih. Intinya tuh dana investasi yang dimiliki oleh negara. Dan fungsinya itu adalah mengalirkan daya ekonomi, dorongan ekonomi untuk bidang atau sektor yang bikin negaranya makin makmur. Jadi supaya punya daya gas gitu loh. Nah, anggap aja kayak celengan lah ya, tapi bukan recehan yang disimpan. Nah, pemerintah tuh mau taruh uang triliunan rupiah supaya nanti di jangka panjang kita masih punya tabungan kekayaan jangka panjang. Nah, dalam diplomasi SWF atau Sovereign Wealth Fund ini emang makin penting karena dianggapnya gini, perekonomian banyak negara itu makin lama itu harus didorong makin berbasis ilmu. Ya maklum ya, teknologi kan makin mengemuka, jadi industri-industri juga harus makin strategis, bukan cuma sekedar nyari modal, kemudian bentuknya duit, kemudian gaji orang, besok jualan, terus udah gitu kan. Enggak, karena kita perlu menggunakan dana apapun yang kita kumpulkan dari penjualan barang misalnya untuk nyetak ilmu, ilmu baru yang nanti melahirkan intelektualitas yang bisa melahirkan produk-produk baru lagi gitu. Jadi duit-duit ini harus diubah bentuknya menjadi otak-otak cerdas. Karena kedepannya yang dianggap sebagai kapital atau modal buat satu negara itu adalah si pekerja itu yang punya otak cerdas. Gitulah ya hasil pertemuan terakhir World Economic Forum tahun 2023. Sempat dibahas tuh soal sovereign wealth fund. Artinya emang lagi naik daun mungkin ya strategi untuk punya sovereign wealth fund ini. Tapi sebenarnya SWF ini sudah dimulai dari tahun 50-an sampai tahun 80-an lah. Itu udah gelombang pertama negara-negara umumnya yang penghasil minyak bumi yang bikin SWF. Misalnya Uni Emirat Arab, dia bikin tahun 76. Wah, ada yang lebih dulu ding. Saudi tahun 52, Kuwait tahun 53, kemudian Norwegia di tahun 86 belakangannya. Nah, di gelombang tahun 2000-an itu juga ada sejumlah negara yang memilih untuk bikin sovereign wealth fund. Sebut aja Azerbaijan tahun 99, Iran tahun 2000, Rusia tahun 2004, lalu Timor Leste tetangga kita tuh 2005. Jadi, memang biasanya SWF ini mengelola dana yang berasal dari penjualan sumber daya alam, misalnya minyak. Kemudian juga bisa dari surplus perdagangan. Jadi pokoknya intinya harus surplus lah ya, disisihkan. Atau bisa juga untuk menjaga stabilitas mata uang. Jadi yang disimpan itu cadangan devisa negara, supaya kedepannya mata uang negara tersebut bisa lebih stabil. Kalau lagi turun nilainya, ditaruhlah itu dana lebih untuk bikin mata uangnya naik lagi nilainya, menguat. Sovereign wealth fund terbesar di dunia itu ada di Norwegia, namanya Government Petroleum Insurance Fund. Dia berdiri tahun 86 tadi ya saya sebut. Dan di situ disimpanlah keuntungan dari penjualan minyak Norwegia. Gunanya apa? Supaya si negara ini punya cadangan dana untuk menjamin masa depan saat nanti minyaknya habis. Nah, tetangga kita seperti Australia, Malaysia, Taiwan, Thailand itu juga punya SWF. Tapi kan mereka bukan negara penghasil minyak ya. Jadi mereka simpan SWF-nya itu dari surplus keuangan mereka. Tapi intinya ya, Synergy Friends, berarti pakemnya SWF itu harus mengelola investasi yang berasal dari surplus, bukan dari APBN yang sedang berhutang, seperti Danantara. Nah, mungkin jadi pengen tahu ya, SWF itu apa sih bedanya sama
entitas investasi lainnya. Kan ada macam-macam tuh bentuk investasi yang lain. Kenapa harus ditaruhnya di sovereign wealth fund? Ada sejumlah perbedaan utama. Nah, saya mau tarik perbandingan antara SWF ini dengan dua produk investasi lain, hedge fund sama private equity fund. Jadi sovereign wealth fund itu contohnya tadi yang saya sebut Norwegia ya, Government Petroleum Insurance Fund. Kemudian kalau Cina dia juga punya China Investment Corporation. Atau di Singapura mereka punya Temasek Holding. Sementara kalau hedge fund kita bisa sebut contohnya itu Bridgewater Associate, Citadel, Renaissance, Teknologi gitu. Sementara kalau private equity fund itu contohnya pernah dengar Blackstone atau Carlyle Group, Apollo Global misalnya. Jadi kalau sovereign wealth fund itu dananya adalah dana pemerintah, baik itu milik pemerintah nasional, pemerintah pusat maksudnya, atau pemerintah daerah. Dan dana ini dikendalikan oleh pemerintah pada dasarnya. Sementara kalau hedge fund itu ada investor swasta atau institusi dengan individu dan kekayaan yang tinggi yang mengelola dana-dana investasi. Kalau private equity, kita bicara soal investor institusional yang seringkali kemudian membentuk kemitraan. Jadi kalau dilihat dari definisi, si sovereign wealth fund itu pada dasarnya adalah dana investasi dari uang yang dimiliki negara untuk stabilitas ekonomi atau untuk generasi mendatang lah minimal begitu. Sementara kalau hedge fund itu dana investasi yang dikelola aktif dengan berbagai strategi. Jadi geraknya cepat tuh. Kita mau pakai short atau kadang pakai yang lebih panjang gitu ya, jangka panjangnya jangka investasinya supaya untungnya bisa dapat lebih tinggi. Jadi mereka main gas rem gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan. Sementara kalau private equity fund itu tujuannya memang untuk melakukan restrukturisasi agar perusahaan itu lebih sehat. Jadi ujung-ujungnya pasti jangka panjang investasinya. Nunggu hasilnya itu jauh lebih panjang. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa kalau bicara soal sovereign wealth fund berarti dananya itu adalah dari dana pemerintah. Entah itu surplus dari perdagangan, surplus dari cadangan devisa, atau pendapatan yang disisihkan lah intinya gitu. Sementara kalau hedge fund itu dananya bisa dari pihak swasta atau lembaga, tapi intinya orang-orang kaya lah ya yang ingin membuat dananya itu berbuah lebih banyak. Sementara sisi lain kalau private equity fund kita bicara soal limited partnership, bisa institusional, bisa juga individu yang kaya. Jelas ya, jadi SPF itu memang yang dimiliki oleh negara. Jangka waktunya nih yang bikin beda. Jadi, sovereign wealth fund itu berbeda dengan model-model investasi yang lain, tujuannya memang harus jangka panjang. Jangka panjang baru bisa diambil hasilnya. Kenapa? Supaya bisa dijaga tuh risikonya lebih rendah. Tapi keuntungannya bisa lebih maksimal. Itu harapannya. Jadi nggak boleh diutak-utik tuh dalam jangka pendek. Kalau mau cari yang untungnya jauh lebih bisa lebih besar, tapi risikonya juga lebih tinggi dan boleh diambil jangka pendek, nah itu pakainya hedge fund. Jadi hitungan bulan bahkan setahun itu bisa diambil hasilnya. Cuman ya tadi risikonya tinggi. Jadi high risk, high impact juga ya. Itu hedge fund. Tapi lagi-lagi bukan dana negara tuh yang bisa dipakai buat itu. Sementara kalau private equity fund, kita bicara risiko yang lebih moderat. Karena kita bisa ambil dalam jangka menengah atau panjang nih hasil dari investasi itu. 5-10 tahun lah itu yang dimaksud dengan jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang. Jadi kalau private equity fund itu mirip-mirip kayak logika deposito lah ya, mungkin Anda lebih kenal, nggak bisa dianggap liquid kalau di perusahaan swasta. Nah, kalau SWF sendiri, Sovereign Wealth Fund, apakah kemudian lebih liquid? Sebenarnya tergantung aset yang ditaruh di situ seperti apa gitu. Jadi umumnya sih moderat sampai rendah. Jadi memang bukan buat diutak-utik gitu uang, bukan untuk diambil dalam jangka pendek. Itu kuncinya.
Jadi garis besarnya begini, namanya sovereign wealth fund itu dimiliki oleh negara, uangnya uang negara. Jadi orientasi hasilnya juga untuk kepentingan nasional, bukan untuk mencari kepentingan sekelompok tertentu, bukan dianggap seperti perusahaan, karena tujuannya adalah menjamin stabilitas ekonomi yang jangka panjang sifatnya, 10 tahun ke atas itu harapannya. Jadi yang penting berarti kita ketahui tentang SWF dan Danantara apa dong? Menurut saya sepakat ya, Danantara itu penting dan kita perlu cermati benar-benar. Yang pertama, soal Danantara ini mau diinvestasikan kemana? Nah, Rosan Roslani bilang begini kan, Danantara bukan sekedar tabungan. Katanya dana Danantara harus diinvestasikan dengan transparan, dengan kehati-hatian supaya nilainya bertambah sehingga bisa membantu keuangan negara. Saya pikir jawabannya nggak pas tuh. Soalnya masyarakat kan perlu tahu ke mana dana Danantara itu bakal diinvestasikan. Yang gini-gini kita nggak bisa bilang, lihat aja ntar gitu kan. Ini harus disepakati karena ini bagian dari tata kelola, bagian dari satu roadmap. 10 tahun lagi kita bisa berharap dapat uang untuk sektor apa gitu. Itu penting banget untuk kita sepakati sekarang dan harus diketahui oleh publik. Kalau kita lihat misalnya data dari International Forum of Sovereign Wealth Fund tahun 2023, kebanyakan dana dari Sovereign Wealth Fund diinvestasikannya untuk equity atau saham ya, maksudnya investasi saham global, atau untuk sektor real estate. Nah, kenapa kedua sektor ini? Sebenarnya jawabannya sederhana aja, karena equity itu kan cepat beli, cepat jual gitu ya. Dana masuk berarti juga relatif bisa lebih liquid. Cuman jual beli saham, untungannya tinggi, risikonya juga lumayan. Yang penting sih sebenarnya sahamnya bagus. Itu sebabnya SWF biasanya nggak ditaruh ke surat utang atau bond atau deposito karena kurang liquid dan bunganya rendah. Jadi pertanyaan kita sekali lagi, kalau Danantara diambil dari efisiensi APBN, padahal APBN-nya lagi defisit nih ya, berarti kan uang negara ditarik nih untuk tujuan investasi, makin defisit dong. Jadi Danantara ini beda banget sama sovereign wealth fund di negara-negara lain. Karena apa? Yang kita taruh di Danantara itu bukan uang surplus, bukan cadangan dana, bukan hasil penyisihan dana dari uang yang lebih, tapi dari APBN yang lagi defisit. Jadi saya tuh bertanya-tanya bener ya, kita itu bakal nutup utang yang jatuh tempo pakai apa berarti? Layanan publik yang dipangkas-pangkas gara-gara efisiensi ini, apa kabarnya? Hal kedua yang kita belum tahu soal Danantara. Tadi udah dibilang SWF itu fungsinya menstabilkan ekonomi. Nah, saya pikir Danantara itu kita bisa bilang bikin stabil atau malah bikin goyang. Soalnya gini, saat harga minyak turun atau saat ada krisis ekonomi, SWF ini kan bisa jadi bantalan keuangan untuk stabilitas negara. Misalnya saat krisis COVID kemarin ya, pandemi COVID-19, banyak negara kan harus ngutang, harus pinjam duit. Indonesia juga termasuk ya. Dan gimana mungkin kita nggak begitu karena harus ada lockdown. Dan di negara seperti Norwegia misalnya, itu juga terjadi kesulitan keekonomian. Disitulah gunanya Sovereign Wealth Fund, karena si Norwegia kemudian mengumumkan pemerintahnya akan menarik hampir 3% dari dana Sovereign Wealth Fund mereka, totalnya itu 37 miliar US dollar, untuk meredam kenaikan pengeluaran negara akibat pandemi COVID. Jadi nggak perlu utang sama negara lain, mereka bisa ambil dari uangnya sendiri. Atau misalnya kejadian di Chile, mereka menarik uang 5,66 miliar US dollar dari dua dana sovereign fund, sovereign wealth fund yang mereka miliki, dari dana stabilisasi ekonomi dan sosial sama dana cadangan pensiun. Jadi selama bulan April 2021 mereka totalnya tuh narik uang 3,232 miliar. Jadi sekali lagi, kalau Danantara diambil dari APBN yang udah defisit, pertanyaannya, kita itu lagi bikin ekonomi makin stabil atau makin loyo dan nanti ujungnya goyang. Hal yang ketiga yang kita nggak tahu soal Danantara adalah tujuan negara itu kan sebenarnya punya sovereign wealth fund untuk diversifikasi ekonomi. Artinya
supaya ada tabungan buat negara itu suatu saat bikin usaha, bikin bisnis di sektor yang sekarang belum hidup. Misalnya nih ya, negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi atau Uni Emirat Arab lah kita ambil contohnya. Mereka kan punya SWF untuk investasi dan dia ambil investasi untuk sektor yang dia nggak punya, teknologi, keuangan, pasar global. Supaya apa? Supaya nggak bergantung sama jualan minyak terus gitu. Nah, gimana Danantara? Uang yang kita kumpulkan nanti kalau udah keluar hasil investasi mau dipakai buat apa? Buat sektor apa? Kan nggak bisa diputuskan nanti. Gini-gini kita harus tahu sektor apa yang mau dibangun pemerintah dengan dana hasil investasi Danantara. Dan catatannya ya, nggak boleh dana itu dipakai buat hal-hal yang konsumtif. Harus untuk pengembangan industri. Supaya muter duit nih, muter terus duitnya ya. Hal keempat yang kita nggak tahu soal Danantara adalah rencana jangka panjang Sovereign Wealth Fund ini buat generasi mendatang. Karena gini, SWF itu kalau dikelola dengan baik, intinya dia akan memastikan bahwa kekayaan negara bisa diwariskan untuk generasi selanjutnya. Contohnya si Norwegia itu, penduduknya kan nggak banyak tuh ya. Jadi kalau mereka juga fertilitasnya rendah, kemudian jumlah orang mudanya juga berkurang, berarti siapa dong yang nantinya ujung-ujungnya bakal mendanai pensiun juga layanan publik. Nah, supaya layanan publiknya masih baik, mereka bikin tuh sovereign wealth fund dan dijaga betul sama mereka tuh supaya nggak dikorupsi. Jadi mungkin bakal terucap ya, para pengelola Danantara itu akan bilang, kita mau gunakan dana Danantara itu buat pelayanan publik. Cuman pertanyaan saya, sektor apa? Karena dilihat lagi ya dari poin World Economic Forum tadi, harusnya yang dimaksud dengan layanan publik itu yang bisa menambah jumlah intelektual di negeri ini. Jangan yang cuma bisa dinikmati sesaat, kemudian udah generasi berikutnya nggak bisa lihat lagi. Repot kan itu. Terakhir, kalau kita bicara poin kelima yang kita belum tahu soal Danantara. SWF itu juga harusnya menambah kekuatan ekonomi dan pengaruh global. SWF ini biasanya ya punya saham di perusahaan-perusahaan besar yang penting strateginya keberadaan kita ya buat ada di negara tersebut. Jadi urusannya sama urusan luar negeri nih ya, sama diplomasi. Misalnya SWF-nya Cina. SWF-nya Cina ini investasinya sekarang di sektor-sektor energi seperti uranium untuk pembangkit listrik, kemudian energi-energi terbarukan, pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Kenapa? Soalnya buat Cina, investasi bidang energi itu bakal balik modal buat perusahaan-perusahaan Cina yang dibuka juga di negara-negara lain tersebut. Artinya, Cina udah mikirin nih, gak bakal habis-habis kan uangnya kalau nanti mereka awalnya taruh dulu buat sektor energi. Karena itu nanti aset buat industrialisasi, buat sektor-sektor berikutnya masuk merangsek ke negara-negara yang ditanamkan modalnya di situ. Gitu logikanya. Contoh berikutnya, kita ambil Norwegia lagi deh lah ya. Karena SWF-nya Norwegia itu diinvestasi sampai di 70 negara. Termasuk sampai ke Amerika untuk perusahaan Tesla. Soalnya apa? Norwegia tuh mau fokus ke program-program pengurangan emisi karbon. Norwegia ingin dikenal dalam politik luar negerinya sebagai negara yang terdepan untuk urusan climate change, penanganan climate change. Jadi ada filosofinya tuh si Norwegia menanamkan dana SWF-nya kemana. Dan mungkin kamu juga akan jadi kepikir, kenapa mesti investasi banyak negara? Ya, kudu lah ya, wajib. Soalnya kalau kita taruh uang kita hanya di satu tempat, kalau ada krisis di negara tersebut, kelarlah kita ya. Itu sebabnya negara-negara itu biasanya taruh di beberapa negara, sejumlah negara. Terus harus ditaruh juga orang-orang yang benar-benar dipercaya tuh untuk mengelola, punya reputasi di negara-negara tersebut, nggak ada konflik of interest sama negara-negara tersebut. Jadi ini harus orang-orang yang benar-benar profesional ya. Sekarang pertanyaannya, orang-orang yang ditaruh di Danantara itu punya nggak pengalaman untuk melakukan investasi di sektor apa? Tanda tanya masih. Kemudian di negara mana? Tanda tanya masih. Kemudian juga untuk apa pengalaman mereka di negara-negara tersebut apa track recordnya? Itulah yang dimaksud dengan kita butuh profesionalitas supaya di negara-negara tempat tujuan SWF itu diinvestasikan, kita tuh di welcome gitu. Kita benar-benar disambut baik dan
bunganya, hasilnya dari investasi kita benar-benar bagus. Jadi mungkin penutupnya kamu masih bertanya ya, kenapa sih kita peduli soal SWF ini ya, soal Danantara? Peduli dong harusnya. Kan kita lagi ngomongin cara Indonesia mempengaruhi pasar global supaya kita sendiri punya dana segar yang nantinya bisa kita pakai sendiri. Jadi ibaratnya kita nggak nunggu lagi sekedar injeksi dana, dapat bantuan-bantuan dana, infus pembangunan ekonomi dari negara lain, tapi kita sendiri bisa bikin dana segar buat membuat ekonomi kita lebih sehat. Jadi kalau kita kelola betul dengan baik, kita tentukan sektornya dengan baik, itu bisa dibayangkan SWF ini bisa membiayai pendidikan, training ya buat orang-orang para pekerja, bukan kelas bawah doang nih kita ngomongin, tapi kelas menengah, Synergy Friends. Kita-kita semua nih, training-trainingnya kalau di negara seperti Norwegia, itu training-training itu bukan tugasnya perusahaan aja, negara juga tanggung jawab tuh buat melatih tenaga kerjanya untuk tadi bisa terdepan, mau tetap sektor misalnya kayu gitu, tapi kayu yang bisa knockdown, yang produksinya itu bisa lebih massal, lebih murah logistiknya sehingga dijual ke negara yang paling jauh seperti Indonesia. Tahu dong produk Norwegia apa yang udah sampai ke sini, dan kita suka juga tuh ya modelnya. Itu nggak lahir dari langit ya, itu memang ada pelatihannya, ada program dari pemerintahnya untuk membuat mereka bisa menghasilkan karya-karya seperti itu. Plus tambahan lagi, rupiah dong, Synergy Friends. Kita kan mesti pikirin, dana untuk bikin mata uang kita stabil, itu datang dari mana? Nggak bisa cuma dari nungguin ada sisa ekspor, surplusnya itu bisa kita pakai gitu kan. Bisa puyeng itu orang-orang BI cuma mikirin dari situ. Makanya harus kita bikin ada dana yang memang dalam jangka panjang bisa membantu mata uang kita juga lebih stabil. Gimana menurut kamu? Saya sih masih punya satu episode lagi nih soal contoh-contoh pelanggaran atau penyelewengan soal sovereign wealth fund. Tapi udah di episode berikutnya aja. Yang ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tulis ya komen kamu di kolom komen. Thank you so much sudah nonton sampai selesai. See you in the next episode.